Pusat-pusat energi dalam Al-Quran. Pastikan energi tujuan Anda terus bergerak. Pertimbangkan perhatian Anda, perhatikan segala hal yang telah Anda tarik. Rayakan dan kenali apa yang telah terjadi. Dengan menyukuri segala yang telah diraih, Anda menguatkan kembali getaran ke arah kehendak Anda, dan Law of Attraction akan merespon dan menyocoki getaran Anda. Michael Lozier, penulis Law of Attraction, Breaking News Channel, membacakan, untuk Anda. Sejak di bangku sekolah, kita sudah diperkenalkan dengan istilah energi. Dalam fisika, kita masih ingat hukum energi yang berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan, ia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dengan perkataan lain, energi itu bersifat kekal. Misalnya, kipas angin yang berputar di kamar kita. Gerakan kipas angin merupakan transformasi dari energi listrik menjadi energi gerak. Televisi yang menyala di ruang tamu adalah proses perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Dan, masih banyak contoh lainnya. Begitupun dengan Al-Quran, ia memiliki energi. Energi Al-Quran tidak dapat dimusnahkan. Ia berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi Al-Quran memiliki daya tarik yang dahsyat, karena ia bersumber dari Sang Maha Dahsyat. Dan, ia merupakan firman Allah yang langsung dibisikkan kepada manusia pilihan. Sudah barang tentu energi Al-Quran memiliki keunikan tersendiri. Anda mau tahu? Banyak energi yang disalurkan Al-Quran kepada manusia. Hanya, cukuplah 3 energi yang saya angkat dalam buku ini. Energi apa sajakah itu? Pertama, energi doa. Kedua, energi syukur. Ketiga, energi sabar. Setiap kali kita menekuni nilai-nilai dalam Al-Quran atau dengan membaca dan mentadaburinya, sesungguhnya kita sedang melakukan proses transformasi energi. Yaitu, dari energi abstrak menjadi energi konkret. Begini maksud saya. Bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu bersifat konkret atau nyata, karena setiap perkataan Al-Quran adalah kebenaran atau hak. Banyak nasihat kebaikan di dalamnya. Banyak juga nilai-nilai pendidikan, kehidupan, sejarah, pengorbanan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lainnya. Cuma, semua itu bagi sang pembaca masih bersifat abstrak. Ia akan menjadi konkret ketika kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari atau melalui doa, syukur, dan sabar. Al-Quran mendorong kita supaya mewujudkan segala perkataan yang ada di dalamnya. Kitab mulia ini senantiasa memberikan dorongan pada penikmatnya agar segera mempraktikkan apa yang disampaikan di dalamnya. Disitulah proses transformasi energi berlangsung. Mereka yang tidak mau mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran tidaklah mampu melakukan transformasi energi tersebut. Mereka hanya bisa membaca tanpa mau mengamalkannya. Akibatnya, semakin mereka membaca Al-Quran, semakin jauh diri mereka dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa, di akhir zaman nanti akan kita temukan orang-orang yang mengalunkan Al-Quran sebatas tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka sekadar memperindah lantunan Al-Quran tanpa mau mewujudkan isi Al-Quran dalam kehidupannya. Mungkin, hal itu pula yang menjadi penyebab mengapa kita sering membaca Al-Quran tetapi hidup kita begini-begini saja. Kita tidak mengalami perubahan yang berarti. Mungkin juga kita membaca Al-Quran sekadar untuk mencari pahala Allah, tanpa mau memetik nilai-nilai kesuksesan yang terkandung di dalamnya. Kita membaca sebatas dengungan pita suara tanpa mau memasukkan setiap perkataan Al-Quran dalam derap langkah hidup kita. Jadi, wajar saja kalau sampai saat ini kita belum sukses dan bahagia. Interaksi kita dengan Al-Quran, dalam hal ini, masih sebatas membaca. Breaking News Channel, membacakan, untuk Anda. Energi doa. Saya meyakini bahwa orang-orang yang membaca dan senantiasa mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan saluran energi doa, karena doa dan membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang hampir sama. Keduanya adalah medium komunikasi dengan Allah. Membaca Al-Quran berarti melantunkan doa-doa juga atau, bukankah setiap bacaan Al-Quran mengandung doa? Wajar saja, seseorang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran memiliki kualitas doa yang memadai. Setiap permohonan mereka, lumrahnya, senantiasa terjawab. Seolah-olah, Allah sangat mencintai mereka yang rajin membaca Al-Quran. Doa-doa mereka ibarat sebuah peluru yang mengenai tepat sasarannya, tidak meleset. Mereka meminta kesuksesan dan kebahagiaan maka mereka mendapatkannya. Masya Allah, peristiwa seperti itu sah-sah saja. Bagaimana tidak, doa mereka memiliki energi.
Energi doa tersebut berubah menjadi energi yang konkret, yaitu tercapainya keinginan yang diharapkan. Begitulah doa orang-orang saleh. Rasulullah dan para sahabat beliau pun seringkali menerima energi doa. Setiap doa mereka selalu diamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah tak ada hijab lagi antara doa mereka dan Allah. Begitu mereka berdoa, saat itu juga Allah memberikan jawabannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Beberapa teman lama pernah menanyakan kepada saya, mengapa doa saya sulit terkabul. Padahal, saya sudah bersusah payah bangun di malam hari, berdoa sekusyuk mungkin. Akan tetapi, hasilnya nihil. Doa adalah senjata seorang mukmin, tiang penyangga agama, serta lentera langit dan bumi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mungkin kita juga sering mengalami hal tersebut. Sudah sering kita mengangkat tangan ke atas, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lelah dan perasaan bosan menunggu. Kita pun sudah menyempatkan waktu di sepertiga akhir malam, bersujud, berzikir, dan sebagainya. Usaha ini sudah kita lakukan, tetapi hasilnya masih saja tak memuaskan. Kita merasa doa kita sia-sia dan hanya membuang waktu. Akhirnya, kita mengeluh, dan mengeluh. Lalu, kita mulai meninggalkan perintah-perintah Allah sebagai wujud rasa kekecewaan kita. Jika ini terjadi, tetaplah berdoa dan teruslah mendekat pada Allah. Mungkin, belum terkabulnya doa kita disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Bagian ini pun akan memberikan jawaban dari pertanyaan teman saya di atas. Mungkin juga, Anda pernah mengalaminya. Mengapa doa saya tak kunjung dikabulkan? Sebenarnya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai tertundanya pengabulan doa kita. Pertama, kita memang sering kali mengabaikan perintah-perintah Allah. Kedua, Allah menunda permintaan-permintaan kita dan Dia akan mengabulkannya di saat yang tepat. Ketiga, belum seiring dan seiramanya isi hati dan ucapan dalam doa kita. Mari kita telusuri satu demi satu. Pertama, suara lidah tidak sesuai dengan suara hati. Jangan terkejut, sengaja saya memulainya dari penyebab yang ketiga ini. Penyebab inilah yang sering kali kita lupakan. Terkadang, kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, tetapi kita tidak ikhlas. Hal ini menyebabkan isi hati kita atau fokus pikiran kita berbenturan dengan lisan atau ucapan kita. Kita berdoa meminta A, malah yang kita dapatkan B. Besar kemungkinan hati kita selalu terfokus pada si B. Meskipun kita berdoa berkali-kali secara lisan meminta si A, kita tak jua meraihnya. Suara hati kita lebih condong kepada si B. Hal di atas terkait dengan hukum ketertarikan. Jika perasaan dan hati kita terfokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan, niscaya itu akan benar-benar terjadi. Jika kita takut doa kita tidak dikabulkan, besar kemungkinan doa kita terus tertunda, tak kunjung terjawab. Atau, ketika kita berdoa meminta kekayaan, tetapi hati dan pikiran kita selalu saja membisikkan bahwa kita tidak mungkin menjadi kaya. Pada urutannya, Allah akan merespons apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Dia mendengarkan apa yang ada dalam hati hambanya. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur pikiran dan perasaan kita. Said Al-Laham dalam bukunya, Fiqh 2, menuturkan bahwa jika suara lidah sesuai dengan suara hati, Allah akan mengabulkan apa saja yang kita inginkan. Sebaliknya, suara lidah yang berbenturan dengan suara hati menyebabkan jawaban doa kita tertunda. Maka, penting sekali bagi kita untuk fokus pada suara hati dan suara lisan yang saling bersinergi. Ternyata, Allah hanya akan mendengarkan suara hati kita. Perhatikan firman Allah berikut. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Qs. Qaf 50 ayat 16. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kita. Pantas saja, jika kita berdoa tanpa menghadirkan ketulusan hati, doa kita menjadi hampa. Doa kita tidak berbobot. Berkali-kali kita mengalunkan kata-kata indah padanya, tetapi suara hati kita tidak seirama dengan kata-kata kita. Sudah dapat diduga, doa kita menjadi sia-sia. Kesimpulannya, sebelum kita berdoa, periksalah kembali kejernihan hati kita. Tanyakan dalam hati kita apa yang sebenarnya ingin kita pinta. Contohnya, ketika kita meminta kelimpahan rezeki, sudahkah hati kita turut meminta kepadanya? Atau, jangan-jangan hati kita tidak setuju kalau hidup ini menjadi kaya. Dalam hati, dengan menjadi kaya, justru menjauhkan diri kita pada Allah. Atau,
ketika kita meminta kenaikan jabatan di kantor, hati kita tidak pernah menyetujuinya. Karena, tujuan kita untuk mengejar ketenaran, popularitas. Andai ini terjadi, sampai kapanpun permintaan kita tidak akan terwujud. Lantas, bagaimana dong solusinya? Breaking News Channel membacakan, untuk Anda, silakan membaca buku ini hingga tuntas. Dalam bab selanjutnya, saya akan memaparkan cara memadukan suara lisan dan suara hati agar keinginan-keinginan kita segera tercapai. Kedua, Allah lebih mengetahui jalan terbaik hidup kita. Doa-doa kita yang belum terjawab bukan berarti suatu malapetaka dalam hidup. Belum terjawabnya doa kita, boleh jadi merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT. Memang, menurut pandangan subjektif kita, setiap doa yang kita panjatkan memiliki banyak kebaikan. Misalnya, kita meminta kekayaan supaya dapat meringankan penderitaan orang lain. Atau, kita meminta supaya Allah memberikan jabatan terhormat di kantor. Dengan jabatan itu, kita dapat bersedekah lebih banyak lagi. Banyak doa yang tak kalah mulianya dengan doa di atas, tetapi mengapa belum juga terkabul? Terkadang, kita melihat sesuatu dari sudut pandang diri kita sendiri. Padahal, pengetahuan kita sangat terbatas. Buktinya, kita tidak akan pernah mengetahui apakah esok hari kita masih hidup atau tidak. Begitupun dengan doa. Kita tidak pernah mengetahui bahwa doa-doa kita membawa kebaikan atau kesengsaraan dalam hidup. Sebagus dan semulia apapun lantunan doa-doa kita tidak mengetahui dengan pasti apakah ketika terkabulnya doa tersebut lantas kita menjadi bahagia selamanya. Belum tentu. Malah sebaliknya, boleh jadi, pandangan Allah berbeda dengan sangkaan kita. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada hambanya. Dia mengetahui peristiwa buruk yang menimpa kita. Dia pun mengetahui peristiwa terindah dalam hidup kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Besar kemungkinan, belum terkabulnya doa kita karena Allah mencintai diri kita. Allah tidak mau melihat kita kesusahan jika doa tersebut terkabulkan. Dengan kata lain, apa yang kita duga baik, belum tentu baik bagi diri kita. Sebaliknya, apa yang kita benci justru menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Untuk menanggapi kondisi seperti ini, berusahalah mengubah sudut pandang kita. Jika sebelumnya kita selalu menyalahkan Allah tidak adil, dan mengeluh, sekarang, bukalah hati kita. Yakinlah bahwa Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Tumbuhkanlah sikap yang arif. Ambillah hikmah kebaikan. Berprasangka baiklah atau positive thinking kepadanya. Insya Allah segala permintaan kita segera terjawab. Tatkala belum terjawab, itulah jawaban terbaik dari Allah. Untuk menambah keyakinan Anda, saya kutipkan sebuah hadis qudsi yang cukup populer. Berikut kutipannya, aku adalah sebagaimana prasangka hambaku tentang aku, maka seyogianya dia memiliki prasangka yang baik tentang aku. Saat membaca hadis qudsi ini, saya semakin bertambah yakin bahwa kesuksesan doa seseorang ditentukan oleh sejauh mana kadar kepercayaannya kepada Allah. Semakin tinggi tingkat kepercayaannya kepada Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Semua keinginannya dapat dengan mudah terkabulkan. Ketiga, menumpuknya dosa kita. Benarkah Anda mencintai Allah? Pertanyaan itu, sontak saja membuat saya terperanjat. Baru pertama kali saya berkenalan dengan seorang teman yang langsung menanyakan kecintaan saya kepada Sang Pencipta. Apa maksud teman saya ini? Saya diam sejenak, lalu, saya tatap wajahnya. Dia hanya tersenyum tipis. Ternyata, teman saya hanya menguji kadar kecintaan saya kepada Allah. Meskipun saya belum menjawabnya, dia yakin saya adalah orang yang cinta kepada Allah. Namun, beberapa menit kemudian, dia bertutur kembali. Katanya, banyak orang mengaku cinta kepada Allah, padahal mereka berbohong. Menurut teman saya, sebagian manusia telah membohongi dirinya sendiri. Mereka mengaku cinta kepada Sang Khalik, tetapi salat seringkali ditinggalkan. Mereka mengaku dekat dengan Allah, tetapi gemar melakukan kemaksiatan. Pada intinya, hal itu berarti mereka tidak menaruh rasa cinta kepadanya. Sama halnya dengan doa kita yang belum dikabulkan. Itu karena kita membohongi diri kita sendiri. Kita selalu menginginkan doa kita terjawab, tetapi setiap hari kita tidak pernah lepas dari gelimang dosa. Kita terus-menerus mengingkarinya. Analoginya, bagaimana seseorang akan memberikan kebaikan pada kita jika setiap kali berjumpa dengannya, kita selalu menyakiti hatinya. Mustahil orang tersebut bersedia menuangkan kebaikan ke dalam gelas kita. Justru, ia akan menjauh.
Bahkan, ketika berpapasan dengan kita, Ia lebih memilih menghindar daripada harus melihat wajah kita. Perbuatan-perbuatan dosa kita telah menjadi hijab penghalang antara doa kita dan Allah. Allah, Tuhan yang Maha Suci, tidak menyukai hamba-Nya yang bergelimangan kemaksiatan. Dia menyukai hamba-hamba yang bersih lahir dan batinnya. Saya teringat sebuah cerita yang pernah dituturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita seorang yang melantunkan doa sambil mengangkat tangan. Ia berdoa dengan amat khusyuk. Akan tetapi, doanya tidak pernah diluluskan Allah. Penyebabnya sederhana sekali, yakni makanan orang tersebut bersumber dari harta yang haram. Begitulah penuturan Rasulullah. Mungkin kita perlu mengkritisi diri kita sendiri. Tanyakan dalam diri kita, bagaimana Allah akan menerima permintaan seorang hamba kalau ia saja selalu menyantap makanan yang haram. Sucikanlah diri kita ketika akan bersujud di hadapannya. Sebelum kita mulai berdoa, periksalah perilaku-perilaku kita. Tengoklah diri kita, tanyakan dalam lubuk hati terdalam kita, sucikah hati saya? Dengan begitu, kita telah memulai pendekatan kepadanya dengan cara yang benar. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan selalu dikabulkan doanya oleh Allah selagi ia tidak berdoa dengan sesuatu yang berdosa, memutus silaturahim, dan tergesa-gesa. Selain membunuhnya dosa kita, ternyata ada dua penyebab lain mengapa doa kita tak kunjung Allah kabulkan, yaitu memutus silaturahim dan tergesa-gesa. Yang terakhir ini, mengusik hati saya. Coba perhatikan kata terakhir, tergesa-gesa. Rasulullah kembali bertutur, orang yang tergesa-gesa adalah mereka yang mengatakan, saya berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan, kemudian ia mengeluh karenanya dan berhenti untuk berdoa. Astagfirullah, saya kembali terhenyak. Ternyata, selama ini sebagian di antara doa kita sudah ditolak oleh Allah. Sudah sering saya mendengarkan orang yang mengeluhkan doanya yang tidak jua datang menghampiri. Jadi, jalan terbaik yaitu mengurutkan terlebih dahulu apa saja faktor yang menyebabkan doa kita tidak terkabulkan. Pahami tata cara berdoa, lalu, mulailah berdoa sesuai dengan tuntunan Allah. Buku ini akan memberikan panduan jiwa dan raga dalam meminta keinginan-keinginan kita kepadanya. Buku ini memandu kita untuk berdoa yang kita berprasangka baik, berpeluang akan diijabah olehnya. Insya Allah. Breaking News Channel, membacakan, untuk Anda. Energi syukur. Salah satu pusat energi yang terkandung dalam Al-Quran adalah energi syukur. Seperti apakah energi syukur yang terkandung dalam Al-Quran? Kalau kita telusuri bersama ayat demi ayat dalam Al-Quran, seringkali kita menjumpai kata syukur dengan beragam redaksi. Perintah bersyukur pun selalu didengung-dengungkan oleh Al-Quran. Seakan-akan sifat kesyukuran ini memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa mempertajam kesyukuran atau tasyakur. Salah satunya dapat kita temui pada surat Ibrahim 14 tepatnya ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Dalam ayat lain, maka, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. QS Al-Baqarah 2 ayat 152. Bersyukurlah terus-menerus dalam hidup meskipun kita merasakan bahwa hidup ini penuh kesempitan dan ujian. Tetaplah bersyukur, karena, kenyataannya, banyak nikmat Allah yang sudah diberikan dalam hidup kita. Mungkin kita bukanlah orang yang kaya, tetapi kita memiliki kesehatan yang prima. Kita memiliki hubungan baik dengan banyak teman. Atau, keluarga kita selalu harmonis. Artinya, kenikmatan Allah sudah mengalir dalam kehidupan kita. Betapa kuatnya Al-Quran menyuntikkan kata-kata syukur dalam kehidupan ini. Al-Quran memberikan panduan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak ingkar. Semakin kita bersyukur, semakin banyak kenikmatan berdatangan dalam diri kita. Sungguh bahagianya. Mohon subscribe, komen, dan like-nya. Semoga menjadi pahala sodakoh bagi Anda yang saya hormati. Berlanjut ke pembahasan syukur di halaman 57.